Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili patahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahduda. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta pengurus yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa ditambahkan kesehatan, tambahan usia yang barokah, dan ditambahkan kesabaran dalam rangka memakmurkan Masjid At-Taqwa dengan semakmur-makmurnya. Yang saya hormati para rekan-rekan guru yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya tidak menyebutkan namanya satu persatu dalam rangka ikromal lahum. Saya menghormati mereka semua yang hadir, jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di sore saat ini, mari bersama terlebih dahulu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat sehat wal afiat, terutama nikmat iman wal Islam, sehingga kita mampu mengayunkan langkah duduk iktikaf di masjid ini, melaksanakan silaturahim, melaksanakan taklim, melaksanakan iktikaf yang paling utamanya, dan mudah-mudahan kita, amalan kita semuanya diterima sebagai amal soleh dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita menuju jalan minaz zulumati ilan nur, menuju jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mari kita mulai acara taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, yaitu Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, kita senantiasa diberikan tambahan usia yang barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kita, diberikan anak, cucu, keturunan yang soleh dan solehah. Yang paling utama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, dan kita ditolong sehingga mampu selalu melaksanakan kebaikan. Juga kita ditolong oleh Allah untuk meninggalkan durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan nihal mazkurah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik Pak, malam ini saya mencoba memberikan tema kajian kita, bagaimana ada beberapa amalan yang menyebabkan jalan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, agar kita nanti bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umroh, mudah-mudahan bisa mendidik anak keturunan kita dengan sebaik-baiknya, karena biaya pendidikan begitu mahal sekarang. Nah, ini caranya nih, semua ayat yang saya sampaikan ada kaitannya dengan bagaimana caranya kita beramal agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Yang pertama yaitu ada 5 macam dulu sajalah, banyak sih sebenarnya. Yang pertama, melaksanakan tahajud atau sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Sekarang kalau Bapak bangun jam 4 itu sempat melakukan walaupun hanya 2 rakaat, atau apalagi kalau lebih tentunya. Kita tahajud, kita sholat hajat, kemudian kita sholat yang disebut dengan sholat witir 3 rakaat. Karena jangan sampai pendidikan di bulan Ramadan yang begitu bagus, begitu baik, begitu benar-benar menteladani Rasulullah tuh, benar-benar kita di bulan Ramadan tuh bagaimana Allah terasa dekat, betul-betul dekat. Nggak ada yang berani makan walaupun lapar, walaupun hidup kita sendirian di rumah, nggak ada yang berani. Itu kenapa saya bilang makan aja kalau lapar? Nggak, karena Allah melihat, jadi saya nggak buka. Nanti pura-pura puasa lagi kan bisa aja. Kita makan, kita minum itu terus pura-pura puasa kan bisa. Tapi nggak bisa kita. Kenapa? Karena merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini kebaikan selama bulan Ramadan mari kita terapkan mulai bulan Syawal sampai bulan-bulan berikutnya, sampai ketemu Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama itu Pak. Bagaimana kita bisa sholat taraweh minimal ada yang 23, ada yang 11. Minimal kita melaksanakan ba'da isya itu ibadah sholat begitu banyak. Kemudian baca Quran alias tadarus. Kemudian kita rajin sodakoh, apalagi namanya hari Jumat, Jumat barokah. Setiap malam di masjid manapun ada yang disebut dengan pemberian takjil. Memberikan untuk buka puasa orang di masjid Pak. Apalagi saya ngajar di dekat ini Kalisari, itu sampai subuh Pak, yang namanya sahur bareng, bukan hanya buka bareng, sahur bareng. Masya Allah, ibu-ibu bapak saya ngajar ke sana jam 3, setengah 4 saya datang. Ini kenapa pada bubar dari masjid, baru sahur Pak Ustadz, sahur bersama katanya. Ini tiap malam, dia bilang tiap malam. Begitu hebatnya di bulan Ramadan, kita nggak berani berkata yang bohong, kita nggak bisa mengucapkan kalimat yang dusta. Karena merasa diri dekat dengan Allah. Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Nyaris kita bertakwa di bulan Ramadan itu. Nah, makanya kebaikan bulan Ramadan jangan sampai itu hanya di bulan Ramadan. Mari di bulan Syawal kita tingkatkan. Kalau taraweh nggak ada sekarang, mimpi pun tidak mendapatkan kita, karena taraweh hanya di bulan Ramadan. Tapi yang namanya sholat witir masih ada. Witir dipersilahkan, tahajud bagus. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti kita sodakoh, itu cakep banget kalau kita lanjutkan setelah bulan Ramadan itu. Jangan sampai kita terjadi seperti bulan Ramadan, kita rajin tadarus, rajin sholat, selesai Ramadan selesai juga. Nanti Ramadan ketemu lagi, ningkat lagi, nanti selesai Ramadan turun lagi. Jangan, saya pesankan jangan, dan doakan saya agar saya juga bisa istiqomah melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, sebaik bulan Ramadan yang kita alami baru kemarin ini dan masih kita rasakan. Silahkan Pak, yang pertama saja dulu di surat Al-Isra ayat 79, sebelah kanan paling atas. Itu bagaimana sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, apalagi kalau banyak. Silahkan dibaca Pak, dibantu.
Nah itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di tengah sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu memberikan kepadamu tempat yang terpuji. Ingetin ini, mudah-mudahan dari Allah beda dengan mudah-mudahan dari kita. Sekarang Bapak aja lagi ngebangun masjid, kemarin ada maaf nih, tukang ojol datang, Pak mudah-mudahan saya bisa bantu. Perasaannya gimana? Ya walaupun bisa bantu, dia bilang doakan, tapi tidak besar. Tapi kalau ada menteri apalagi presiden datang ke sini, doakan mudah-mudahan saya bisa bantu. Ide pikirannya udah lain banget. Lah ini yang bilang-bilang mudah-mudahan siapa? Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu, Tuhanmu membangkitkanmu maqaman, memiliki kedudukan mahmuda yang terpuji. Kalau Allah bilang mudah-mudahan kamu memiliki kedudukan yang tinggi, pasti Pak diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kalau kedudukan kita mulia di sisi Allah, nggak ada cerita sulit, nggak ada cerita sulit. Walaupun kata orang lain sulit, nggak ada sulit. Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, dihalang-halangi dakwahnya. Bagaimana Nabi Muhammad mau dibunuh sampai sembunyi di Gua Sur, tidak ada masalah bagi Nabi Muhammad. Sulit bagi kita, bagi Nabi Muhammad enggak. Bagaimana Nabi Muhammad disembunyikan oleh Allah di Gua Sur. Bapak kalau pergi haji nanti atau umroh, pergi ke Gua Sur. Gua Sur itu datar. Jadi andai kata orang cuman gini aja, kelihatan orang di dalam. Beda dengan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro naik tinggi, itu kecil guanya. Itu nggak bakal kelihatan orang di dalam Gua Hiro itu. Tapi Gua Sur itu kecil. Tapi 12 orang yang namanya orang terpilih mau membunuh Nabi, sudah goloknya semuanya sudah keluar dari serangkanya, tidak ketemu dengan dihalangi dengan apa? Sarang laba-laba. Mustahil Pak. Kalau mau ngumpet dia apa namanya? Paling enggak di besi, di tembok. Kalau kita mau ngumpet itu misalnya bukan di sarang laba-laba atau sarang laba-laba, kesentuh burung juga pasti berantakan. Tapi diumpetin oleh Allah sehingga Abu Bakar menangis. Kata Nabi, la tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu jangan takut, kamu jangan gentar. Innallaha ma'ana, Tuhan beserta kita. Sekarang kita bukan berdua, kita ini ramai-ramai. Kita ini dengan malaikat, kita dengan tentara-tentaranya Allah, yang paling utama Allah beserta kita. Gak mungkin kita ketemu. Bener, itu sebagian dari mereka yang 12 kata yang ini, gak mungkin lah, ini tandanya kakinya Nabi Muhammad sampai di sini habis. Tidak ada lagi. Kata yang lain, kalau Nabi Muhammad masuk, itu pasti sarang laba-laba hancur. Nah ini sarang laba-labanya kok utuh. Padahal sarang laba-laba dibuat oleh Allah setelah Nabi dan Abu Bakar masuk, laba-labanya baru membentuk sarang. Itu sembunyi. Jadi tidak ada yang dimuliakan oleh Allah itu mengalami kesulitan, gak ada. Makanya untuk Bapak, saya dan kita semua, mari selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, mari kita lanjutkan sholat malam kita walaupun hanya 2 rakaat saya bilang. Apalagi kalau sampai 11 rakaat. Karena Nabi, kata Siti Aisyah, Nabi itu sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan adalah melaksanakan sholatnya 11 rakaat. 4 rakaat sujud salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Jadi 11 rakaat 3 kali salam. Itu bisa nanti dibuka di buku hadis. Nabi Muhammad itu jangan ditanya panjangnya dan husunya. Yang terpenting bahwa Nabi Muhammad itu melaksanakan ibadahnya setiap malam tidak kurang dari 11 rakaat. Nah kita minimal lah 2 rakaat kita sholat tahajud 2 rakaat, karena yang Allah janjikan dalam Al-Quran, orang yang rajin tahajud tiap malam akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan rezeki kita diberikan kemudahan oleh Allah, bagaimana kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan sore. Silahkan dibaca ayatnya, surat Ar-Ra'd ayat nomor 28, surat 13. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah atau dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Harta nggak bakal bisa, Pak. Itu cuman sarana membuat kita tenang, tapi harta tidak mutlak. Allah menyampaikan ini dengan zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ada gempa, ada segala tsunami, ada segala tabrakan, kapal jatuh, nggak bakal takut kita. Kenapa? Karena dengan ingat kepada Allah bahwa Allah telah mengatur kita, Allah mengatur rizki kita, Allah mengatur kesehatan kita, Allah sudah memberikan umur kita, Allah memberikan kapan kita sakit. Seperti kemarin 3 tahun kena COVID, nggak ada sulit. Ustadz tuh nggak ada yang sulit. Kenapa? Karena yakin COVID itu makhluk Allah, nggak bakal datang ke saya kalau Allah tidak menggerakkan. Tapi kalau Allah sudah tuliskan kayak kena COVID, walaupun saya pakai masker tiap waktu, pasti mati kena COVID saya. Ya takdir, seperti orang kena santet. Itu kalau kita minta kepada Allah, manusia ditakdirkan tidak mati disantet pun nggak bakal mempan. Tapi kalau memang Allah tuliskan nama Abdul misalnya, mati dengan disantet, maka ketika orang nyantet kena pasti. Makanya kita harus ingat kepada Allah supaya hati kita tenang. Di jalanan kita tenang, di laut kita tenang, nggak takut tsunami. Kemudian di gunung kita nggak takut longsor. Kita mau diam dimanapun kita paham ketika zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Kalau rezeki mah nggak bisa, Pak. Kalau duit nggak bisa. Contoh dah sekarang ini yang paling puyeng kalau orang bawa sendalnya paling mahal. Coba dah, itu yang paling puyeng sekarang nih. Jumatan juga sama. Bawa motor yang paling bagus. Lagi sholat ingat, motor dikunci ganda nggak tadi ya? Lagi bener-bener, karena saya guru di pesantren sering banget. Pak Ustadz bagaimana hukumnya itu ya, katanya kalau saya lagi sholat sampai ingat sama motor, ya sah nggak sholatnya? Ya sholatnya mah sah, cuman jadi lagi sholat katanya tadi takbir Allahu Akbar, kalau begitu mah motor lebih besar, lupa kepada Allah, ingat kepada motor. Nggak usah, makanya kunci, saya bawa motor selalu, kalau kesini bawa motor saya kunci ganda supaya tenang, udah beres. Saya bawa kendaraan, saya kunci dengan serapi-rapian, sudah tenang. Ketika ke sholat kita nggak ingat apapun. Jadi harta itu tidak menyebabkan orang itu hatinya tentram. Tapi dengan berzikir kepada Allah betul-betul tentram. Kalau Bapak nggak percaya, silahkan Bapak baca mulai sekarang nih. Baca sama kita la haula wala quwata illa billahil alil azim 300 kali. Itu tenangnya Bapak rasakan nanti. Kalau nggak kerasa Bapak datang ke pesantren saya. Dan saya merasakan beserta keluarga dan orang yang sudah dikasih ijazah sama saya itu. Jadi didapatkan itu dari kitab lanjutan daripada Safinatun Najah. Ada di situ diterangkan oleh ulama bahwa orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cuman 8 menit selama sebanyak 300 kali dia akan diberikan ketenangan oleh Allah. Walaupun banyak masalah hilang masalahnya, dihilangkan oleh Allah. Karena Allah bilang, Nabi bilang dalam hadisnya, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Perkara urusan gak ada yang mudah kecuali Allah mudahkan. Allah yang membuat kita perkara itu sulit, Allah yang membuat kita bingung. Tetapi kalau Allah mau, semuanya menjadi mudah dan menyenangkan bagi kita. Makanya kita bisa doa kepada Allah, ya Allah yassir wala tu'asir, ya Allah yassir wala tu'asir, ya Allah yassir wala tu'asir. Artinya, ya Allah mudahkanlah urusan saya, jangan dipersulit. Mudahkan urusan saya, jangan dipersulit. Mudahkan urusan saya, jangan dipersulit. Minta kepada Zat yang mengatur urusan kita. Cuman kita sayangnya suka lupa, Pak. Ini saya ingatkan. Lupa juga suka ngurusin kerjaan Allah. Lupa kerjaan kita kepada Allah. Coba jawab Pak. Yang ngurus rezeki siapa yang ngasih rezeki? Allah. Yang ngasih sehat? Lah itu kerjaan Allah. Kalau rezeki kita seret, kerjaan Allah ngapain diurusin? Yang perlu diurusin, urusan saya udah ibadah belum kepada Allah?
Udah berzikir belum kepada Allah? Sudah ibadah belum kepada Allah? Itu yang perlu diingat. Bukan ya Allah murahkan rezeki saya. Boleh, doanya bukan salah, bagus dengan kita berdoa. Tapi malu kita berdoa tanpa bekerja, malu, benar-benar malu. Wong Nabi aja juga berbuat segala macam itu diijabah karena dia dekat kepada Allah, selalu ibadah kepada Allah. Makanya saya selalu mengingatkan kepada saudara semuanya ketika saya menyampaikan tausiah, mari kita perhatikan pekerjaan kita kepada Allah. Pekerjaan Allah jangan dipikirin. Ngasih rezeki itu urusan Allah, ngasih rezeki anak kepada kita itu urusan Allah, ngasih sehat kepada kita itu urusan Allah. Itu pekerjaan Allah namanya af'alullah. Jangan dipikirin sama kita. Wong kerjaan Allah ngapain kita pikirin? Yang perlu kita pikirin kerjaan kita kepada Allah. Malam udah sholat tahajud belum? Pagi udah sholat duha belum? Kemudian kita sudah meminta kepada Allah dengan zikir apa belum? Nah itu yang kita kerjakan. Kalau sudah kita kerjakan, yakin tidak ada perbuatan yang baik kecuali dibalas dengan kebaikan. Kalau nggak percaya Bapak bisa dibuka di surat Ar-Rahman ayat 60. Itu sampai Allah bilang hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang kamu kerjakan kecuali dibalas dengan kebaikan. Nggak ada. Kita bekerja perbuatan baik ini dibalas dengan kejahatan, nggak ada cerita. Semua yang kita derita itu adalah hasil perbuatan kita, dosa kita di masa lalu yang lupa kita tobatin. Pada hari itu kita lupa, terus-terusan lupa, maka Allah ingatkan dengan kita diberikan musibah. Ma asobaka mim musibatin, tidak ada musibah yang menimpa kamu, pabima kasabat aidikum, itu hasil kerjaan kamu di masa lalu. Jadi kalau kerjaan kita baik di masa lalu, pasti kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi yang kedua zikir, kapan zikirnya? Dibaca ayat berikutnya. Jangan lupa zikirnya kapan, itu ayat berikut ayat 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ayat berikutnya lagi. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi. Oh, bukan, Pak. Ini adanya di surat di lembaran berikutnya, Pak. Iya, ada di lembaran berikutnya sebelah kiri, yaitu di surat 33 ayat 41 dan 42. Ternyata 2 lembar ini. Nah kan, zikirnya itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, ingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Pagi ba'da subuh, petang ba'da asar. Nah ini diperintahkan oleh Allah di ayat 41 di sebelah kiri Pak di atas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi tanpa batas, sebanyak-banyaknya, bisa 7, bisa 15, bisa 21, bisa 41, silahkan. Pokoknya zikron kasiro, sesempatnya kita, jangan nyiksa diri. Ada yang beramal sampai ribuan, Pak. Saya bilang kapan tidurnya? Kemudian beribadah ada yang sampai di puncak. Kemudian di puncak juga di air. Saya bilang ngapain, mana Allah menyusahkan kita? Nggak ada. Zikir di rumah aja sesempatnya kita. Ya zikron kasiro, Allah nyuruh, kasiro itu tergantung kita. Karena banyak kecil mah tergantung kita. Ada yang megang uang 1 juta nganggapnya kecil, ada yang megang uang 100.000 dianggap besar, tergantung kepada kita. Batu udah, kalau adanya misalnya di beras, walaupun kecil dibilang ya ini batunya segede-gede kebo, padahal mah kecil banget batunya. Tapi kalau batu dilempar ke halaman, itu batu segede gini juga dibilang kecil.
Jadi besar kecil itu tergantung keadaan kita. Karena itu di sini juga banyak sedikit tergantung kepada kita. Jikron kasiro. Allah bilang jikirlah kepada Allah dengan jikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrota wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di sore dan pagi hari. Silahkan di pagi hari dan silahkan di sore hari. Nah, kemudian yang ketiga yang menyebabkan rezeki kita dimudahkan oleh Allah yaitu rajin sodakoh. Suratnya surat 3 ayat 134 di lembaran pertama. Deretannya ke kiri, lembaran pertama. Alladzina yunfikuna. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ujung ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Mana orang yang berbuat kebaikan di ayat ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anin nas. Yaitu orang yang mampu menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Lapang itu berarti kaya, sempit itu ketika kita miskin. Dan mereka wal kadhiminal ghaizo, dan yang kedua mampu menahan amarah. Marah itu nggak apa-apa Pak, yang penting jangan dibuktikan. Kita marah ke anak pengen nempeleng, jangan dibuktikan, jangan anak ditempeleng. Kita marah ke istri kita pengen ngejewer, jangan dijewernya. Soal marahnya orang sehat pasti punya marah. Kalau orang nggak punya marah bukan orang sehat namanya. Seperti kemarin ibu-ibu datang ke pesantren saya, Pak Ustadz doain biar suami saya nggak senang kepada perempuan. Lah repot banget kalau punya ada suami nggak senang kepada perempuan, bininya perempuan. Ibu punya anak perempuan nggak? Punya. Jangan salah ngomong, kalau punya suami mau nyisir, alhamdulillah. Kalau suami saya bilang mau tengok-tengok, alhamdulillah. Kita berdoanya jangan sampai suami selingkuh gitu. Lah kalau punya suami kagak seneng kepada istri, kepada perempuan, lah kagak dikekepin tuh bininya. Salah ngomong. Malahan saya sampaikan, Pak, udah Bu, sekarang ibu mau masuk surga apa enggak? Ya pasti Pak Ustadz pengen masuk surga. Enggak bakal masuk surga orang yang enggak bakal dimadu. Karena semua wanita di surga dimadu. Karena setiap laki-laki minimal punya istri itu 73. Kalau pengen enggak dimadu di neraka. Benar Pak, makanya Robbana hablana min itu kan jamak. Min ajwajina itu bukan, kalau mufrad man'atu min jaujina. Semua laki-laki itu enggak ada yang enggak ngemadu, pasti ngemadu. Yang dimadunya istri kita dengan bidadari. Makanya istri saya mah pokoknya Bapak mau nikah berapa aja silahkan Pak, asal yang dibolehkan sama Allah, asal jangan bohong aja. Nah sekarang saya bilang baru 2, nambahin aja Pak, atuh lagi jadi becak. Saya bilang, wah besok mah nambahin 1 supaya mobil. Saya bilang 4. Silahkan kalau bapaknya mampu menafkahi lahir batin, jangan sampai nanti istri 4 nggak bisa dinafkahi lahirnya, batinnya. Nah, kemudian gilir yang adil. Jadi jangan di kita mulu, jangan di yang muda mulu. Malahan terbalik, yang di muda cuma seminggu 2 kali, yang tua hampir setiap malam karena kita tugasnya di sini. Jadi enggak, karena dia bilang mudah-mudahan saya masuk surga Pak katanya. Lah iya, di surga mah kalau enggak sekarang enggak mau dimadu, enggak bakal ke surga. Bukannya di dunianya, di akhirat pasti dimadu. Silahkan ngobrol sama ibu-ibunya dah. Di surga bapak nanya ke Habib kemanapun, enggak ada seorang laki-laki enggak memadu, enggak ada. Minimal 71, ada yang mengatakan 73, istrinya itu enggak ada 1 Pak. Kita pasti memadu. Jadi enggak ada ceritanya Quran itu menyatakan min jaujina, enggak ada. Min ajwajina, Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikanlah dari istri kami. Nah itu jangan diganti, sudah ajwaj Pak. Jadi kalau kata Allah istri jangan dibilang saya karena istri bapak 1 ngedoanya diganti gini, Robbana hablana min jaujina gitu. Enggak usah, min ajwajina sudah, kata Allah min ajwajina. Semuanya di Quran mah Bapak lihat kalau rajin nanti tadarus, perhatikan jaujun enggak ada jaujun, min ajwajina selalu. Makanya pas saya bilang begitu benar Pak Ustadz. Nah ini ayatnya, buka saya tunjukin. Baru dia bilang ya Allah, cuman saya enggak rela Pak Ustadz.
Saya ajarin sama wanita-wanita jampenya begini Bu, Pah boleh kawin lagi, tapi ada 3 syaratnya. Yang pertama apa? Berbuat adillah. Ya insya Allah saya adil katanya. Yang kedua, tolong Bapak itu bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Insya Allah. Yang ketiga, Bapak bisa sabar. Yang terakhir, langkahi dulu mayatku gitu. Nah itu yang terakhir, itu yang ribet kita, nungguin bini kita mati gitu. Ya itu Nabi Muhammad juga sama. Setelah Siti Khadijah meninggal, baru istrinya 9. Kalau lagi ada istrinya yaitu Siti Khadijah, istrinya cuma satu-satunya, nggak memadu Nabi. Nah setelah Siti Khadijah meninggal, baru Nabi kawin lagi, sampai istri Nabi Muhammad itu 9 jumlahnya. Masna, wasulasa, waruba, 2, 3, dan 4. 2 dan 3 berapa? 5 dan 4, 9. Makanya Nabi istrinya 9. Kalau kita mah nggak boleh, cuman boleh 4. Walaupun bisa memadu, silahkan, boleh hanya 4. Nah yang penting kita pandai berzikir, pandai menyatukan hati orang dengan meminta kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita belajar infak dulu sekarang Pak. Belajar infak walaupun sehari hanya 500, sehari hanya 1000, yang penting rutin. Tiap hari kita bersodakoh kepada misalnya anak TK, kepada anak SD ngasih permen, apa saja silahkan. Tadi yang kedua kita berzikir pagi dan sore. Yang ketiga, keempat, bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu yang disebut di sini di lembaran berikutnya kali. Rajin beristighfar, yaitu di juz 29 surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak, dan menjadikan bagimu, memberikan bagimu kebun-kebun, dan menjadikan di tengah kebun itu sungai-sungai. Nah ini, jadi yang keempat, agar kita rezekinya diberikan kemudahan, rajin istighfar di waktu sahur. Istighfar itu di waktu sahur atau menjelang sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau Bapak baca istighfarnya begini, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ayo kita baca sama-sama. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim itu kalau ditimbang nanti di akhirat, di padang mahsyar, itu timbangan yang paling berat. Astagfirullah, istighfar. Nabi saja nggak punya dosa, istighfar itu minimal 100 kali sehari semalam. Kita berapa kali sehari semalam? Yang katanya banyak dosanya, Nabi nggak punya dosa 100 kali. Minimal lah, samain sama Nabi gitu, kita nyontek kepada Nabi. Minimal itu dengan istighfar kita nggak bakal disiksa, nggak bakal diberikan kesulitan, bahkan lancar diberikan usaha apapun yang kita jalani, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini hadiahnya di ayat 11. Yursilis samaa alaikum midroro, maka Dia akan menurunkan hujan kepadamu yang lebat dari langit. Dan kemudian hadiah yang berikutnya, wa yumdidkum bi amwalin, dan kamu akan dibanyakan harta. Harta dulu banyakin, baru wal banina, dan diperbanyak anak. Baru anak, ini mah di kitab anak dulu, baru nyari apa? Nyari harta. Harta dulu banyakin kata Allah dengan beristighfar, wa banina, dan diperbanyakan anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan kamu bakal diberi yang disebut dengan kebun, wa yaj'al lakum anharo, dan Allah jadikan di kebun kamu itu sungai-sungai. Berarti kebunnya nggak sempit, minimal 1 hektar. Ada empang, ada aliran sungainya. Allah sebutkan di ayat 12-nya itu jelas banget itu. Hadiah bagi orang yang rajin istighfar akan dimurahkan rezeki. Ini yang bilang Allah. Saya hanya menyampaikan ayat. Yang membunyikannya Allah. Allah yang punya sorga,
Allah yang punya kekayaan, Allah yang maha sugih menyatakan ketika kamu rajin istighfar, diperbanyak hartamu, akan diperbanyak anak-anakmu, dan diberikan kepada kamu kebun-kebun, dan di tengah kebun kamu itu ada sungai-sungai atau kolam-kolam. Kita isi ikan. Gak mungkin kebunnya 100 meter ada kolamnya, gak ada cerita di mana rumahnya. Nah ini hadiah dari Allah. Silahkan kita beristighfar minimal tadi Pak. Menjelang subuh kita baca itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah. Cuma 3 menit. Saya karena kalau Bapak datang ke pesantren saya nggak ada cerita sholat subuh, belum sholat subuh, pasti baca ini. Dan nggak bakal sholat subuh kalau belum membaca ini. Dan ini pernah Nabi sampaikan, saya mendengar dari Habib Habib itu di Pondok Gede, bagaimana ada sahabat Nabi miskin banget. Jadi kalau sholat itu jadi masbuk mulu. Ketinggalan, ditanya oleh Nabi, rumah kamu jauh dari sini? Jauh ya Rasulullah. Bukan hanya jauh, saya kesulitan mencari nafkah. Ini saya habis mencari nafkah baru sholat ketinggalan. Kata Nabi, mau nggak kamu menjadi orang yang kaya? Ya pasti ya Rasulullah, kata Rasul. Baca aja menjelang sholat subuh, baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali, tidak boleh kurang. Itu belum setahun Pak, baru setengah tahun datang udah perlentek, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah bingung sekarang menyimpan hartaku di mana. Saking kayaknya. Kata orang Sunda mah, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Itu benar-benar, bukannya bohong, saya nggak mungkin ngebohong di masjid sini. Nabi menyampaikan dengan membaca cuman subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali tapinya. Oleh karenanya saya wiridkan itu di pesantren saya. Dan alhamdulillah, kalau Bapak nggak percaya tanya ke murid saya. Selama Ramadan nggak pernah masak, tiap hari catering datang, bahkan untuk buka dan sahurnya, termasuk dari orang sini dari mana-mana, nggak minta. Saya ngebangun 3 lantai nggak pernah minta di pinggir jalan. Pernah nggak saya minta di pinggir jalan? Ada nggak saya ngebangun minta di pinggir jalan sini? Nggak ada Pak. Ngebangun sampai 3 lantai 4 lantai jadi. Itu dikasih, ini doanya nggak pernah kita ninggal. Dan Asmaul Husna setiap sholat pasti dibaca oleh santri. Sholat 5 waktu membaca Asmaul Husna. Dan kemudian yang paling utama kata Nabi tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Belum setahun datang kepada Rasul dengan berdiri bilang kepada Rasul, ya Allah, alhamdulillah ya Rasul, sekarang saya sudah memiliki harta yang banyak dan aku bingung menyimpannya di mana harta saya harus disimpan. Nah, itu doanya tadi istighfar. Makanya yang terakhir, bagaimana agar kita ini menjadi orang yang rezekinya diberikan kemudahan, adalah yang terakhir itu bagaimana pandai membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat 1 hari, 1 malam. Pokoknya yang penting kita baca Quran tiap hari. Jadi memegang Quran, memuliakan Quran, kita baca misalnya 1 ayat, 2 ayat, pokoknya tiap hari kita baca. Nggak usah banyak juga nggak apa-apa, kalau banyak tentu apalagi. Saya mah selalu menyampaikan amalan itu yang ringan-ringan aja. Baca yang ringan, mudah-mudahan dengan yang ringan kerasa enak, jadi bisa tambah banyak. Karena memang Allah bilang zikir itu sebanyak-banyaknya lakukanlah pagi dan sore hari. Insya Allah dengan kita melaksanakan perintah Allah, segala macam kesulitan yang kita alami diberikan kemudahan, penyakit yang kita derita mudah-mudahan diberikan kesembuhan, anak kita dan keluarga kita yang belum soleh dan soleha mudah-mudahan disolehkan. Misalnya kita yang belum umroh, yang belum haji, mudah-mudahan dihaji umrohkan. Dan kita yang sudah punya jodoh diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan wanita yang solehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa selain ngaji, mudah-mudahan kita semua diberikan tambahan usia yang barokah, diberikan kesehatan oleh Allah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillah bil amin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abror. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapa kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni anak keturunan kami. Ya Allah, berilah kepada kami teman-teman yang baik yang mengajak kami kepada kebaikan. Jauhkan kami dari makhluk-makhluk-Mu yang memang iri, dengki dan hasud kepada kami. Ya Allah, berilah teman yang terbaik. Jauhkan kami dari orang-orang yang iri, dengki kepada kami. Ya Allah, murahkan rezeki kami yang halal dan barokah. Berikan tambahan usia yang barokah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakit kami, yang punya hutang berikan rezeki untuk membayar hutang-hutang kami. Ya Allah, yang belum umroh berikan kami rezeki agar kami bisa haji dan umroh. Ya Allah, yang mau berangkat umroh hari ini, tahun ini, bulan ini, mudah-mudahan yang mau haji dan umroh diberikan kemudahan, kesehatan, kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan kami semua dibimbing menuju husnul khotimah. Ampuni dosa kami dan matikan kami dalam kondisi yang baik. Ya Allah, akhir hayat kami akhir hayat yang baik, dan kemudian berikan kepada kami kehidupan yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan maafkan kesalahannya. Yang baik mari kita amalkan bersama, dan mari kita tutup dengan istighfar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.